Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Di video ini, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja atau konfigurasi tentang routing statis. Baik, untuk yang belum tahu, routing statis itu ialah jenis jaringan yang memiliki tabel routing secara statis. Jadi statis yang dimaksud itu ialah yang disetting oleh kita secara manual untuk merute jaringannya dari router satu ke router lain. Nah, untuk yang bingung bagaimana sih, ini ada topologinya. Kita membuat topologinya dulu ya. Nah, jadi seperti ini topologinya. Saya akan jelaskan bagian-bagian mana dari router ini agar kalian tidak bingung. Nah, saya sudah membuatkan jaringannya atau alamat IP-nya untuk dari subnet per subnetnya. Untuk subnet A itu ialah di router 1 yang bagian router area kiri sini, ini area subnet A. Lalu subnet B yang mana ya, subnet B yang ini. Untuk subnet B yang bagian kanannya. Lalu subnet C itu ialah router IP router yang untuk meroute IP-nya agar para semua ruangan atau subnet ini bisa dapat tersambung dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Yang pertama kita pasang kabelnya menggunakan kabel strike interface 0/0 ke interface 0/1 ke perangkatnya switch. Lalu si switch sambungkan lagi ke interface komputer dan laptop dan lain-lainnya. Ini pun sama. Nah, ini untuk kabel interface router ke routernya itu tidak bisa menggunakan kabel strike ini nih. Nah, kabel strike copper strike probe. Tetapi untuk router ini menggunakan kabel serial DCE atau kabel DCE. Sambungkan sebelumnya untuk ada beberapa bagian router yang dari perangkat routernya itu belum tersedia port atau interface-nya si DCE. Jadi sebelum untuk memasangkan kabelnya, kalian harus masukkan terlebih dahulu hardware untuk si DCE-nya ini. Matikan power, pakai yang HWIC -2C, nyalakan lagi. Oke. Nah, jika untuk kalian yang belum tahu, ada router yang sudah menyediakan media serial DCE, yaitu router PT router. Nah, ini nih, PT router ini sudah menyediakan serial DCE-nya. Ini untuk sebagian pembelajaran saja, jadi saya menggunakan switch yang tidak ada serial DCE-nya, tapi secara manual untuk memasangkan hardware-nya. Jika sudah pasangkan, ayo kita pasang portnya ke serial 0/0 dan serial 0/0. Nah, langkah yang pertama untuk memulai routing statis ini, konfigurasinya yaitu mengidentifikasi atau menuliskan IP-nya dulu dari setiap perangkatnya ini. Yang pertama kita isi konfigurasi ke router. Kita isi IP-nya switch-nya dahulu di subnet A ini. Nih yang menggunakan IP switch ini. Kita enable config terminal atau istilah config tag. Lalu interface, masukkan portnya ke si switch 0/0. Nah, lalu ketikkan IP add, nama IP-nya yang sudah disediakan, lalu subnet mask-nya. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini lalu no SH, yang dimana no SH ini
merupakan no shutdown. Nah, no shutdown ini untuk menyalakan si switchnya ke router, si routernya ke switch agar tidak merah. Tadi kan sebelumnya merah seperti ini nih. Nah, untuk menyalakannya itu pakai konfigurasi no SH. Lalu exit. Lalu kita konfigurasi ke router dan ke router lainnya menggunakan IP ini. Nah, yang pertama di router 1 dulu. Kita masukkan interface-nya. Interface serial nama portnya, lalu enter. Lalu masukkan IP add. IP yang digunakan dengan segmen 10, lalu hostnya 97. Oh sorry, ini IP 8 harusnya. Nah, lalu ketikkan lagi subnet masknya, enter. Nah, lalu seperti biasa kita no SH atau nyalakan si routernya ke port ini. Nah, ini untuk ada tulisan change state down, atau dari bisa kita lihat dari gambarnya ini merah, masih tetap merah tapi sudah no SH. Jangan bingung atau heran karena di serial DCE ini harus menyalakan atau no shutdown-nya itu dua router atau sesama router yang tersambung ini gitu. Nanti kita lihat aja ya. Tapi ini gak apa-apa. Lalu exit. Nah, setelah itu kita konfigurasi router sebelahnya ini. Hal ini sama. Gini deh, biar tidak pusing, saya buatkan teks-teksnya dari dalam syscall-nya langsung. Oke, lanjut tadi ke isi IP-nya dahulu ya. Interface ke switch kita menggunakan IP ini nih. Dan nanti juga IP switch itu kita akan gunakan sebagai IP gateway. Kita tambahkan dulu IP-nya 92.168.2.1. Tambahkan broadcast seperti biasa. Lalu no shutdown, nah nyalakan, kita exit. Kita masukkan interface serial DCE-nya. Tambahkan IP-nya 92.10.98. Nah, ini 98 pakai untuk router yang bagian kanan, yang 97 router bagian yang ke satu yang kiri. Lalu tambahkan subnet masknya. Oke. Nah, no SH kita no shutdown, bisa lihat, kalian lihat bagian sininya ya, enter. Nah, nyala tuh, change state to up, jadi perangkat ini mengetikkan status ke nyala. Lalu exit. Nah, setelah itu kita mengisi IP-nya dari perangkat-perangkat yang lain ini. Ini masih masuk ke mengidentifikasi IP address-nya ya. Masukkan IP-nya. Nah, ini gateway-nya. Gateway untuk perangkat subnet A ini menggunakan gateway yang ke switch tadi. Nah, lalu ke perangkat kedua, lakukan hal yang sama. Oke. Nah, setelah sudah kalian mengisi IP-nya dari semua perangkat ini, selanjutnya ada hal terakhir yang harus dilakukan, yaitu masuk ke switch-nya lagi. Nah, lalu kita ketik IP root. Nah, apa sih IP root ini? Untuk menghubungkan ke perangkat
router lainnya secara statis atau secara manual. Nah, jadi untuk routing statis itu perbedaannya dari sini, kita menuliskan IP rootnya itu secara manual atau secara oleh administrasinya. Nah, yang pertama isi networknya, network yang dimana network yang dari ruangan B ini. Nah, IP network itu gunakannya untuk IP root ini. Selanjutnya isi subnet masknya. Nah, yang lalu isi IP addressnya si router, IP serialnya router yang dimana segmen 10. Nah, ini jadi IP root itu isinya itu IP tujuan atau IP destinasi ke tujuan yang akan dihubungkannya gitu. Klik enter. Selanjutnya ke router kedua. Hal ini konfigurasinya itu sama. Selanjutnya ke tahap pengujian. Untuk tahap pengujian, untuk mengujinya itu kita ping dari sesama subnet ke routernya. Nah, sukses. Lalu ping si router ini ke router berlawanan. Nah, berhasil kan karena sudah di root. Lalu ke komputer ini ke komputer yang berlawanan. Nah, berhasil. Tadi sempat failat karena itu dari clock rate-nya ya. Clock rate atau speed dari ininya nih. Kecepatan speed untuk mentransmisi data. Dimana ya serial. Nah, ini nih. Padahal clock rate-nya di 2 juta, tapi tadi sempat failat gitu. Tahulah. Pokoknya ini clock rate 2 juta itu udah benar-benar paling maksimal gitu. Selanjutnya kita tahap pingnya itu melalui CMD ya. Kita ping dari laptop pertama ke komputer kedua yang ini nih. Ketik ping 192.168.1.4. Nah, oke. Lalu ping lagi, ping dari laptop 1 dari subnet B ke tujuan pingnya ke IP router 192.168. IP router pertama itu ini 10.97. Berhasil. Mungkin segini saja dari video saya kali ini tentang pembelajaran mengkonfigurasi routing statis. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang dimengerti bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.